Baru kita udah muter-muter loh, tapi nggak ada petunjuk apa gitu. Iya Mbah. Apa kita istirahat dulu apa gimana Bar? Ini udah jam berapa ya Bar ya? Tahu Mbah. Nah Bar, kita rokokan dulu aja lah, capek. Ya Istirahat dulu aku. Saya istirahat dulu. Kalau napas saya nggus-ngusan ini kalau ngerokok nggak enak Mbah saya. Iya, saya juga sih sebenarnya. Kita nunggu sampai kapan ya Mbak ya Mas? Iya. Biar bisa kita itu mempunyai arah tujuan yang jelas. Nah, dalam artian kita mengetahui ciri-ciri prajurit dari Tuan Jin Ifrit itu seperti apa dan kita harus berjalan kemana. Lah iya. Nggak apa lah Mbah, ini ya anggap aja sebagai ujian kami ataupun cobaan kami lah Mbah ya. Yeah. Yang terpenting kita bersabar dan berusaha lah. Saya yakin nanti kalau kita mau berusaha pasti apa ya, akan ada jalannya lah, dan setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya Mbah. Mungkin kalau kita udah didatangin dengan mimpi, ciri-cirinya seperti apa gitu, mungkin kita bisa mencari ya Bar ya. Iya. Tapi kalau seperti belum ada mimpi sama sekali dan ciri-cirinya kita juga nggak tahu, kita juga bingung. Kadang itu Ya, ada makhluk saya juga tidak tahu apakah mungkin ada apa ya, keperluan di kerajaannya sana ataupun ada apa. Tuan Jin Ifrit kan juga nggak tahu. Ya, iya. Karena apa ya? Ya kemungkinan ini masalah besar ini Mbah, kemungkinan Mbah. Karena yang dibawa itu benda yang sangat amat penting di kerajaan sana. Wah. Dan kemarin waktu saya mencari sama jenengan itu, kamu tidak menemukan apa-apa, malah kami menemukan makhluk-makhluk aneh. Nah iya. Itu pun tiba-tiba ngilang gitu aja, nggak jelas juga makhluknya. Iya. Sebenarnya makhluk itu tujuannya apa? Kalau prajurit masa wujud dan bentuknya seperti itu? Nah makanya, saya juga bingung. Tapi kita juga tidak tahu juga sih Mbah. Iya. Karena kemarin kita mau cari informasi lagi, makhluk itu udah nggak mau nampakkan dirinya. Iya, karena makhluk-makhluk seperti itu kan bisa merubah wujudnya berbentuk apapun Bar. Benar. Jadi kita harus teliti, benar-benar teliti Mbah. Saya menjadi pohon, saya menjadi daun, saya menjadi hewan, katak ataupun apa, kita juga nggak tahu. Makanya setiap kita ketemu makhluk apapun, kita harus hati-hati. Iya, kita harus hati-hati. Karena belum tentu makhluk itu baik gitu loh. Iya Mbah. Kadang dikira itu kita baik, ternyata jahat seperti itu. Kalau dikira jahat ternyata baik. Nah iya, makanya mana susah ya Mbah. Iya, kita harus hati-hati. Iya, intinya kita harus hati-hati dan tetap waspada lah. Ya buat saudara semuanya, jadi mohon doanya nggih. Mudah-mudahan saya sama Akbar tuh selamat gitu ya. Dan mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali, amin amin amin. Coba yuk. Yuk. Kita sambut jalan yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kan duluan Mbah. Oke Pak, duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba Mbah. Abar. Nah, sini Mbah. Iya, sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana Mbah? Mana Pak tadi Pak? Makanya seperti itu loh Bar, kita harus hati-hati. Karena kita juga nggak tahu makhluk itu tujuannya apa. Iya kan? Takutnya gini, kalau kita langsung mendekat atau apa, tahu iya kalau dia niatnya jahat. Itu apa Mbah? Itu kok menyala itu? Atas itu. Tuh, menyala, kamu lihat nggak? Tuh, kayak menyala itu, apa itu? Tuh, lihat nggak? Iya Bar. Apa itu Bar? Juga nggak tahu. Biarin lah. Ya Allah. Berarti makhluknya cuman
nampakin terus ngilang, Lah, nampak terus makanya ngilang. itu. Kita harus hati-hati. Kita mau dapat informasi dari mana ini, Mbak? Ya Allah. Mbak Gisi. Assalamualaikum. Mbah, Apa? Sini. Hah? Apa sih? Dulu. Pak. Itu bukannya. Berarti yang tadi kan? Iya. Assalamualaikum. Iya, Par itu. Katanya tadi, Par. Orang tadi, Par. Assalamualaikum. Jadi, Par. Assalamualaikum. Tim. Mana apa tadi, Par? Tahu. Astagfirullahaladzim. Hilang lagi, Mbak. Tadi ada di sini loh. Hilang lagi ya. Udah menampakkan 2 kali loh. Iya. Wanita itu loh. Terus tujuannya apa gitu loh? Terus yang ini tadi terakhir nampakin dirinya itu kan kayak manggil-manggil gitu kan, tangannya melambai-lambai kan. Iya, Par. Tapi kenapa dia ngilang? Nggak tahu apa ada sesuatu ya di balik penampakan wanita itu tadi ya, Mbak ya. Tahu juga sih. Apa sih sebenarnya dia tujuannya? Kenapa dia menampakkan wujudnya udah 2 kali? Nah, itu, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba kita cari yuk. Kita coba cari lagi, jalan ke arah sana. Yuk. Sana. Lurus. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini punya tadi, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Lilin. Coba kok enggak? Astagfirullahaladzim. Bukannya wanita tadi kan? Iya kan, yang tadi kan. Yang mewujudkan bakal tadi kan. Kenapa terluka itu, Mbak? Astagfirullahaladzim, Bu. Apa? Wah. Apa dia, Pak? Juga tidak tahu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Jadi, Par. Kita harus hati-hati loh, Par, sama orang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Siapa panjenengan dan apa maksud dan tujuan panjenengan tadi menampakkan pesan panjenengan di hadapan kami banyak 2 kali, dan yang terakhir ini kondisi dengan seperti ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jangan bersedih. Baik, kalau kau mau menceritakan semuanya, ceritakan saja. Keluarkan semua isi dalam hati panjenengan di sini. Saya akan mendengarkan ceritanya panjenengan. Mbah. Ya, Bar. Pinjem ragane panjenengan, Mbah. Baik, Bar. Bentar. Saya taruh kamera terlebih dahulu. Bentar, nggih. Lilinnya saya masukin ke tas dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya siapa namanya panjenengan agar kita komunikasinya lebih enak? Nama saya Diana. Mbak Diana. Iya. Ya, sekarang jenengan sudah saya masukkan ke raga teman saya. Sekarang ceritakan semuanya, apa yang jenengan ingin ceritakan, seperti apa yang jenengan sampaikan di sana tadi. Kenapa saya menampakkan wujudnya saya berkali-kali? Iya. Kenapa memangnya? Saya tahu kalian orang baik. Mungkin kalian bisa mendoakan saya. Kalau hanya untuk mendoakan saja, insya Allah saya nanti bisa mendoakan panjenengan, karena saya di sini mempunyai sarana atau media Qur'an Yasin dan ada
surat yasinnya juga di koin saya ini, yang dimana setahu saya koin yasin itu doa untuk seseorang yang sudah meninggal ataupun tiada, seperti itu. Dan saya di sini masih penasaran dengan panjenengan. Tadi ada luka di punggung jenengan ini. Itu Iya, luka apa? ini adalah luka karena benturan keras sama batu sampai saya meninggal di tempat itu. Astagfirullahaladzim. Meninggalnya jenengan di tempat ini. Iya, Gimana ceritanya kok bisa jenengan meninggal di tempat ini? waktu itu saya ditelepon sama pemuda dan saya juga tidak tahu siapa dia. Dan saya disuruh di tempat ini Untuk apa? diajak minum-minuman Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok jenengan mau? karena saya wanita penghibur dan panggilan siapapun yang menelpon saya harus melayani. Oh, berarti dulu pekerjaan kamu sebagai seorang wanita penghibur dan kamu apa ya, menerima panggilan dimanapun tempat untuk melakukan pekerjaanmu itu. Iya, benar sekali. Oh, ya. Setelah itu saya datang ke tempat ini. Mereka berempat mengajakku minum-minuman. Saya melayani dengan baik. Tapi lama-kelamaan mereka berempat berbuat senonoh sama saya. Dan mereka langsung tidak sabar. Saya menolaknya karena mereka berempat berbarengan seketika. Oh, iya. Setelah saya menolaknya, beradulah mulut mereka dengan saya karena saya tidak terima kalau mereka berempat sekaligus. Justru ada salah satu mereka yang memukul saya dengan batu yang sangatlah besar dari belakang punggung saya sampai seperti ini dan sampai saya meninggal di tempat ini. Baik. Mungkin itu adalah salah satu pengaruh dari alkohol seperti itu, Mbak. Dan semuanya sudah kejadian dan apa ya? Semuanya sudah terlambat, jadi ya gimana lagi, ini harus menerima dan sabar menerima takdirnya yang seperti ini. Manusia, saya tahu kalian orang baik. Saya minta tolong sama kalian. Doakan saya dan mudah-mudahan saya tenang dalam sana. Baik, pasti. Yaudah, kalau memang seperti itu saya akan doakan panjenengan secepatnya. Kalau begitu jenengan kembali ke alam jenengan dengan tenang sana, saya akan doakan panjenengan dari tempat ini, tepat di perutan jenengan di situ tadi. Dan mudah-mudahan nanti jenengan tenang. Terima kasih manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kenapa tadi berkoordinat? Jangan saya Aduh, berat capek aku. Bah, ini kelihatan nggak ini kameranya? Hah? Kelihatan nggak ini? Saya Nggak tahu. pegang dulu, kalau nggak jenengan sambil duduk nggak apa-apa. Ya, Saya mau doakan Astaga. almarhumah Mbak Diana dulu. Aduh, kita istirahat dulu mungkin ya, Bar ya. Capek banget Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, oke buat saudara semuanya ya. Saya Mbak Diana. benerin tripod dulu nih. Bismillah. Malik yaumiddin. Iya, kalau butuh. Aduh. Bentar nih, bentar ya. Ini susah amat nih. Aduh, udah. Dan berikanlah dia
Ini Bar. baik di Aduh. sisimu ya Allah. Ah. Bar. Coba sudah saya doakan. Aduh. Wih. Sorry. Dikasih lah. Apa sih yang terjadi? Panjang ceritanya bang, nanti aja Kamu tadi ngapain di situ? doain almarhumah Mbak Diana itu tadi. Almarhumah Mbak Diana. Iya, tadi Doain. Ya, tadi namanya Mbak Diana dan Yang di sini tadi yang Iya. selalu munculkan itu, muncul perubahan seperti itu. dulu beliau meninggalnya di tempat ini dan meninggalnya sangat tragis sekali. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Jadi beliau itu dulu itu adalah seorang wanita yang pekerjaannya sebagai wanita penghibur Mbak. Dan beliau itu menerima panggilan di mana saja untuk apa ya, istilahnya di apa ya, disuruh untuk menemani minum minuman keras ataupun menemani apalah intinya kan wanita penghibur seperti itu kan Mbak. Dan dulu beliau meninggal di tempat ini karena ada 4 pemuda yang apa ya, memanggil dia untuk menemani minum di tempat ini. Dan 4 pemuda itu kemungkinan sudah terpengaruh alkohol yang sangat banyak, lepas kendali lah, terus mengajak Mbak Diana itu melakukan bersenang-senang berhubungan lainnya lah. Tapi Mbak Diana itu menolak karena dia langsung sekaligus 4 orang. Dan cekcok lah dulu di situ. Di situ ada salah satu pemuda yang memukul punggung Mbak Diana itu menggunakan batu yang sangat besar hingga Innalillahi wa itu inna tadi. ilaihi. Ya Mbak, yang penting kita sudah doakan, tak matiin dulu yuk, kita istirahat dulu yuk.